Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, hari ini adalah penyemprotan ketiga yang kami lakukan untuk tanaman padi ini. Dan pada penyemprotan ketiga kita kali ini, di usia tanaman padi yang hampir menuju bunting, fokus perawatan kita itu ada dua. Pertama sekali untuk pengendalian penyakit jamur terutama belas daun yang mulai menyerang secara umum di lokasi kami. Kemudian yang kedua tentunya adalah pencegahan penggerek batang. Hama penggerek batang pada kondisi ini adalah sundep dan pencegahan beluk nantinya. Maka sedulur, untuk penyemprotan hari ini, amunisi yang kita pergunakan pun itu tidak terlalu banyak. Hanya saja kita coba rolling dengan amunisi yang baru saja. Dan sedulur, untuk lebih lengkapnya ikuti saja sampai selesai. Oke, baik dulur, dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak banyak basa-basi, langsung saja kita ke proses pengadukan pestisida atau amunisi yang kita pergunakan hari ini. Oke, baik dulur, pertama sekali untuk pencegahan jamurnya atau sekaligus untuk mengendalikan jamur terutama belas daun yang menyerang tanaman padi kita. Pada kesempatan hari ini dulur, kami pergunakan fungisida Envoy dengan dua bahan aktif, yaitu ada Mancozeb dan Tresiklazole. Nah, fungisida Envoy ini dulur adalah fungisida sistemik yang mampu mengendalikan penyakit belas daun pada tanaman padi kita. Kemudian fungisida Envoy ini dulur juga mengandung ada mangan dan zinknya juga. Namun banyak dari petani kita kemudian menjadi perdebatan umum bahwa fungisida Envoy ini tidak dapat dipergunakan untuk tanaman vegetatif karena dia berbahan aktif dari golongan triazol, yaitu trisiklazol. Namun menurut kami masih bisa dipergunakan. Dan dulur, kita lupakan perdebatan tersebut. Untuk penggunaan hari ini fungisida Envoy ini kita berikan 3 sendok makan untuk 1 tangki penyemprotan. Nah, berguna untuk mengendalikan penyakit belas daun yang sudah menyerang luar biasa sekali di areal sawah di sekitaran sini dulur. Nah, sekalipun penyakit belas itu dulur, itu bukanlah sebuah musiman. Itu bukanlah sebuah penyakit yang terjadi secara musiman, namun belas itu terkadang sering terjadi karena beberapa kesalahan dan faktor dari kita manusia. Namun di sini dulur, di sawah-sawah ini secara umum puluhan hektar, ratusan hektar petani sawah di sini mengeluh dengan penyakit belas daun yang sekarang menyerang luar biasa sekali. Nah dulur, seperti biasa setelah fungisida Envoy ini tadi kita masukkan ke pencampurnya, jangan lupa diaduk terlebih dahulu baru kemudian kita berikan yang lainnya. Ini seperti biasa agar setiap pestisida yang kita berikan itu larut dan teraduk secara merata. Setelah dirasakan cukup merata, baru kemudian ditambahkan yang lainnya. Dan yang kedua dulur, masih kita gunakan amunisi yang kemarin, yaitu insektisida thiamethoxam dan bisultab seperti ini. Pandawa. Nah, Pandawa ini dulur kita pergunakan untuk mengendalikan hama kutu-kutuan, hama pengisap daun pada tanaman padi kita. Dan Pandawa ini untuk kesempatan hari ini lur kita berikan 2 sendok makan. 1, kemudian 2. Oke, dan jangan lupa diaduk kembali sampai merata. Nah, seperti ini diaduk kembali sampai merata. Oke, setelah selesai seperti ini lur, kemudian kita tambahkan amunisi utama kita untuk mengendalikan penggerek batang. Nah, seperti ini masih insektisida yang kemarin, yaitu Oblivion dengan 2 bahan aktif, chlorphenavir dan indosakap. Dan dosis yang kita mainkan hari ini dulur itu 2 tutup botol dari insektisida Oblivion ini sendiri dulur. Oke, kita tambahkan 2 tutup botolnya saja, atau 2 tutup botol ini isinya kurang lebih
20 ml untuk satu tangki penyemprotan. Dan kemudian dulur, ini kita aduk kembali seperti biasa, diaduk kembali pelan-pelan, perlahan-lahan sehingga teraduk secara sempurna. Kemudian dulur, kita tambahkan juga insektisida ini, Dipo, dengan bahan aktif dimehipo untuk memperkuat kinerja daripada Oblivion yang kita berikan tadi untuk pengendalian hama penggerek batang. Dan Dipo ini dulur kita berikan tetap 1 seloki dari botol Dipo ini sendiri, atau dosisnya lebih kurang 40 ml untuk satu tangki penyemprotan. Nah, segini dulur. Ini 40 ml untuk satu tangki penyemprotan. Kemudian dulur, kita tambahkan juga ini tidak rekomendasi kali untuk penggunaan kali ini, yaitu insektisida bicap. Nah, di sini tujuan kita adalah untuk mematikan telur-telur hama pengisap daun, telur-telur kutu-kutuan yang mungkin ada di tanaman padi kita. Dan ini kita pergunakan lebih kurang 10 ml untuk satu tangki penyemprotan. Oke, 10 ml bicap untuk satu tangki penyemprotan. Kemudian dulur, yang terakhir, ini termasuk baru. Yang terakhir ini dulur adalah silika, dan silika yang kita pilih adalah silika ini Exu. Nah, penggunaan silika ini pertama sekali dia mampu menguatkan setiap pestisida yang sudah kita campurkan. Kemudian dia juga ini bisa membantu proses penyerapan nutrisi pada tanaman padi kita, sehingga daun-daun tanaman padi yang telah rusak oleh jamur misalkan, oleh hama pengisap daun misalkan, kemudian silika ini membantu proses pemulihan daun menjadi lebih cepat. Di samping silika ini juga bisa mengikat pestisida yang kita berikan. Dan untuk jumlah penggunaan Exu ini pada kesempatan hari ini dulur, hanya kita gunakan 1 tutup botolnya saja. Oke, cukup. Nah, 1 tutup botol seperti ini. Oke, dan ini kita aduk sampai merata, kemudian langsung kita masukkan ke tangki penyemprotannya. Dan hanya itu saja yang kami pergunakan pada penyemprotan hari ini. Maka sekali lagi silakan sedulur berkomentar jika memang apa yang kami pergunakan itu berlebihan, atau apa yang kami pergunakan itu masih kurang, masih belum tepat. Silakan sedulur berikan masukannya, mari sama-sama kita perbaiki. Karena yang kami lakukan pun itu belum tentu benar, yang kami lakukan pun itu belum tentu tepat. Maka perlu perbaikan-perbaikan dari semua sedulur kami semuanya. Dan sekali lagi untuk sedulur ketahui kondisi terakhir tanaman padi kami ini mengalami banyak hal, mengalami banyak masalah, terutama dari serangan blasnya. Semakin hari kami perhatikan di sekitar kami, serangan blas semakin menjadi-jadi, semakin menakutkan, semakin mengerikan. Nah, kondisi ini dulur kita coba kesampingkan dulu beberapa faktor dari kelalaian kita. Semisal begini dulur, penyakit blas ini dia ini sangat-sangat bertolak belakang dengan pemberian unsur hara nitrogen. Maka kita kesampingkan dulu efek nitrogen pada kondisi seperti ini. Jangan kita salahkan nitrogennya, jangan kita salahkan proses perlakuan tanah dan sebagainya dari petani di sini. Kenapa? Karena seperti kami sampaikan di awal, kondisi serangan blas daun untuk tanaman padi saat ini itu ratusan hektar dari sawah petani kami di sini semuanya ikut terserang dahsyat. Bahkan ada beberapa bahagian yang mereka sudah bisa dikatakan gagal panen karena serangan blas yang luar biasa. Banyak treatment-treatment yang sudah dilakukan, banyak upaya yang sudah ditempuh, namun belum menemukan hasil yang luar biasa. Maka oleh karenanya dulur, silakan bagi sedulur yang memiliki pengalaman serupa, bagikan pengalaman tersebut, bagikan trik-trik dan rahasianya agar banyak petani kita melihatnya dan dapat diterapkan di sawahnya. Baik sedulur,
Di akhir cerita kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa kembali pada video kami selanjutnya. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kami cabut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.